Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Apoteker Normal. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dimanapun Anda berada, video ini khusus saya upload untuk memberikan edukasi tentang obat-obatan, khususnya untuk warga Geraha. Kenapa? Karena kita jarang untuk bisa berkumpul secara menyeluruh, sehingga saya merasa terpanggil sebagai kapasitas sebagai seorang apoteker untuk memberikan edukasi mengenai obat-obatan. Seperti yang Bapak Ibu atau saudara ketahui bahwa hampir menyeluruh kita dinyatakan tidak pernah tidak menyentuh yang namanya obat, karena pertumbuhan jumlah penduduk itu paralel dengan populasi atau perkembangan penyakit, sehingga kita setiap saat, setiap keadaan pun kadang-kadang kita membutuhkan yang namanya obat-obatan. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya informasikan di sini bahwa sebenarnya secara garis besar itu obat itu terbagi 4 golongan. Pertama, ada yang namanya obat bebas, seperti mungkin Bapak atau Ibu yang pernah membeli atau mendapatkan obat dengan logo warna hijau, itu berarti namanya obat bebas. Kemudian ada lagi warna biru. Warna biru itu adalah obat bebas terbatas. Kemudian meningkat ke atasnya namanya obat keras, logonya K. Dan obat yang di atas lagi adalah golongan minor tranquilizer atau narkotika. Nah, yang umum pernah kita bersentuhan dengan obat adalah obat bebas dan obat bebas terbatas. Nah, justru karena itu perlu edukasi, perlu petunjuk bagaimana kita supaya kita lebih aman menggunakan obat-obatan, atau lebih aman kita mendapatkan obat, sehingga keluarga kita terhindar dari yang namanya efek samping obat atau penyalahgunaan obat. Saudara yang saya hormati, bahwasanya kita mengimbau bahwa alangkah lebih bijaknya kalau seandainya di rumah kita disediakan yang namanya kotak P3K. Kotak P3K itu fungsinya adalah fasilitas untuk menyimpan, meletakkan obat-obat yang kita butuhkan sehari-hari, sehingga kita tidak kelabakan ketika membutuhkan obat untuk mencari di mana keberadaan obat-obat tersebut. Itu yang pertama yang menurut saya penting kita ketahui. Nah, kalaupun misalkan kita tidak memiliki namanya kotak P3K, mungkin ada sarana lain yang kita bisa jadikan kotak P3K yang kurang lebih fungsinya sama. Misalnya ada box atau wadah yang bisa kita taruh obat sehingga kita aman dalam penyimpanan obat. Namun alangkah lebih bagus kalau seandainya Anda memiliki yang namanya kotak P3K di rumah, sehingga itu menimbulkan konsentrasi kita terfokus di satu tempat ketika kita membutuhkan obat-obatan. Saudara, Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu metode kampanye yang selalu kita gaungkan para apoteker Indonesia adalah Dagu Sibu namanya. Dagu Sibu ini adalah kampanye bagaimana kita bisa mendapatkan obat dengan baik dan benar. Baik dan benar. Baik dari segi kualitas, benar dari segi distribusi atau penyalurannya. Nah, saya akan bahas mengenai Dagu Sibu ini. Dagu Sibu. Da itu adalah dapatkan obat pada jalur yang resmi,
Artinya ketika kita membutuhkan obat-obatan, kita harus mendapatkan obat itu pada jalur resmi. Jalur resmi itu yang mana? Jalur resmi untuk mendapatkan obat dan pelayanannya adalah apotek. Jadi ketika kita membutuhkan obat-obatan, kita datanglah ke apotek. Kenapa harus ke apotek? Kenapa tidak ke toko obat? Misalnya pertanyaan seperti itu banyak itu. Apotek adalah sarana resmi distribusi dan penyaluran obat ke konsumen yang diawasi langsung oleh apoteker, sehingga Anda akan mendapatkan obat yang baik dan benar. Justru karena itu kita sarankan Anda ke apotek, bukan ke toko obat. Toko obat tidak ada apotekernya, sehingga pengawasan daripada komoditi obat itu sendiri tidak ketat daripada apotek. Pertama, dapatkan obat pada jalur yang resmi. Dagu sibu. Gu di sini adalah gunakan obat sesuai dengan petunjuk atau anjuran yang tertera pada etiket obat. Petunjuk maksudnya adalah kalau seandainya Anda bisa konsultasi dengan apoteker ataupun dokter, itu adalah mereka akan memberikan petunjuk penggunaan obat-obatan. Kemudian, kalaupun tidak ada petunjuk, kalau Anda mendapatkan obat di apotek, nanti ketika obat itu adalah masuk di dalam golongan biru, bebas terbatas, maka di situ ada petunjuk penggunaan obat-obatan. Justru di situ juga ada peringatan apakah obat-obat ini bisa dikonsumsi ketika kita misalnya mengendarai kendaraan. Nah, itu ada peringatan. Maka gunakanlah obat-obat itu sesuai dengan petunjuk dan peringatan yang ada di etiket obat. Kemudian kita masuk dari dagu sibu. Si itu artinya bagaimana kita bisa dengan bijak simpan obat pada tempat yang sudah ditentukan. Nah, di sini fungsi daripada kotak P3K tadi, simpanlah obat pada tempat yang sudah ditentukan. Jadi tidak ada lagi kita menyimpan obat di lemari, di kulkas, dan di atas meja. Kadang-kadang ketika kita butuh obat, kita sendiri yang bingung mencari di mana keberadaan obat tersebut. Nah, kebanyakan kekeliruan yang terjadi di masyarakat kita itu banyak menyimpan obat di dalam lemari es atau kulkas. Nah, tidak semua obat yang bisa disimpan di dalam lemari es atau kulkas. Nah, umumnya obat-obat hanya disimpan pada suhu kamar. Obat-obat yang disimpan di dalam kulkas, mungkin misalnya obat-obat yang sifatnya dimasukkan ke dubur untuk konstipasi atau buang air yang kurang lancar, atau obat-obat yang dimasukkan ke vagina ketika kita diindikasikan ada keputihan atau ibu-ibu. Nah, itu memang ditaruhnya di kulkas. Tapi ketika kita menggunakan obat-obat, khususnya obat-obat yang keperluan katakanlah untuk anak, misalnya sirup demam, sirup batuk pilek, itu tidak harus di kulkas letaknya. Nah, inilah kekeliruan yang selama ini saya lihat banyak dilakukan di kalangan ibu-ibu atau bapak-bapak di dalam rumah tangga. Bagaimana cara pengamanan daripada obat-obat yang ada di dalam rumah. Kemudian kita masuk kepada dagu sibui tadi. Bunya itu artinya setiap obat yang kita gunakan tentu tidak semuanya akan habis pakai. Ada obat yang mungkin expire-nya masih jauh, sehingga kita masih aman untuk menggunakannya, dengan catatan penyimpanannya harus baik. Makanya kita
simpan di dalam kotak P3K. Nah, akan tetapi ada obat-obat yang tidak layak pakai. Artinya mungkin kita lihat expire-nya udah mendekati misalnya seminggu lagi, atau memang barang ini udah expire. Apapun jenis obat yang ada di dalam rumah kita dalam kondisi expire yang akan dibuang, maka ada tata cara pembuangan yang baik. Caranya adalah kita harus lepas dari kemasan aslinya. Contoh, misalnya kita punya obat dalam bentuk blisteran atau tablet tadi, itu harus dilepas dulu, dikeluarkan dulu dari blisterannya tuh, kemudian dikumpul, masuk dalam wadah plastik, habis itu dihancurkan. Setelah jadi tepung, baru itu kita buang, oke, tempat pembuangan sampah. Kalau sirup harus dilepas dulu, dituang di air mengalir isinya, kemudian baru kita buang. Nah, itu teknis untuk buang obat ketika obat tidak digunakan lagi atau obat-obat itu expire. Nah, jangan sekali-kali Anda buang obat dalam keadaan utuh di tempat pembuangan sampah, dan ini sangat berbahaya. Kalau misalnya obat yang Anda buang itu dalam bentuk blisteran utuh, Anda anggap ini tidak dipakai lagi, Anda buang ke tong sampah, kita khawatir ini akan dikutip oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian didaur ulang, entah bagaimana caranya, nanti akan dilepaskan lagi atau dijual lagi ke masyarakat, dan ini sangat berisiko. Gara-gara kita, kecerobohan kita, orang lain yang jadi korban. Nah, Bapak Ibu, barangkali yang paling penting di sini saya ingin ingatkan kepada kita semua, apapun bentuk obat-obatan yang ada di dalam rumah kita, mari kita amankan, mari kita pakai konsep dagu sibu tadi, sehingga kita ke depan mendapatkan obat yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan keluarga kita. Dan saya berharap video ini, meskipun saya peruntukan untuk warga Geraha Eca, namun ini tidak ada salahnya video ini juga bermanfaat untuk kita semua dimanapun Anda berada. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Kalau seandainya video ini bermanfaat, silakan mohon dibantu disebarkan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, sehingga semua kita tetap terlindung dari bagaimana cara penyalahgunaan obat. Dan alhamdulillah, inilah kesempatan bagi saya untuk membagi edukasi. Mohon bantuannya untuk share, subscribe, dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Apoteker Nurmal.